Bapak sebagai guru 25 tahun, lalu kemudian tiba-tiba memutuskan untuk menjadi wakil bupati. Ya. Nah itu bagaimana, apa yang menyebabkan Bapak kemudian mau menjadi seorang wakil bupati itu? Bapak sudah sampai pada akhir masa periode ini, kira-kira tahun depan, kira-kira begitu ya, 2 tahun depan. Ya. Nah setelah itu Bapak mau kemana nih? Apakah mau pensiun saja, mau menikmati hari tua, ataukah mungkin mau maju 2024 Bapak? Kesepakatan antara saya dan Pak Semion itu bahwa setelah Pak Semion dengan Pak Yusran selesai, harus saya dan Pak Semion. Desa masih tunggu itu. Ya. Ternyata datang lain lagi pilihan. Pak Semion pada waktu ambil Kinanggi. Ya. Ketika selesai pergi minta Pak Kinanggi, sudah Pak Amon terima. Jadi yang pertama itu kami dua pada waktu mau dilantik itu, mau lantik itu kan prediksi masyarakat bahwa hanya paling rendah 6 bulan 40.000 itu. Iya toh? Ya. Memang karakter karena seperti dua orang karakternya hampir sama, keras. Ya. Berarti dulu waktu ke Kabir itu status Bapak masih menjadi tenaga sukarela. Tenaga sukarela. Oke. Pada prinsipnya bahwa memang tingkat kesulitan pada waktu luar biasa, kan guru bukan honor juga. Iya. Tenaga sukarela. Itu berapa tahun Bapak dari 7980 itu ya. 1 tahun sukarela. Sukarela. Tanpa dibayar. Tanpa dibayar itu. Ya, halo, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam program acara Alor Podcast, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa dalam acara ini saya akan menghadirkan sosok-sosok inspirasi atau tokoh-tokoh yang bisa memberikan kita pemahaman baru, wawasan baru, pencerahan baru, sehingga kita bisa hidup menjadi lebih baik lagi. Dan hari ini saya sudah hadir bersama satu sosok alor yang saya rasa rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian pasti akan sudah mengenal beliau. Siapa beliau ini? Beliau tentu saja adalah Bapak Wakil Bupati Alor, Bapak Imran Nur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bapak? Sehat. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan menggali kisah-kisah inspirasi apa dari beliau yang bisa kita peroleh, yang bisa kita belajar. Nah, Bapak, saya mau langsung menanyakan tentang sedikit latar belakang. Bapak mungkin bisa cerita tentang kehidupan Bapak di masa lalu, keluarga Bapak seperti apa, dan waktu kecil hidupnya seperti apa. Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi saya itu di keluarga yang sederhana lah. Ya. Di dalam keluarga kami itu kami anak 7 orang. Ya. Bapak saya itu nama Bapak Janggo dulu, mama saya itu Ibu Salma Daing. Keduanya sudah almarhum. Hasil perkawinan itu kami lahir 7 orang anak. Yang masih hidup itu kami 5 orang. Ya. Bapak sendiri anak keberapa? Saya anak kedua. Oke. Saya anak kedua. Nah, jadi saya tamat SD negeri SD di Lolong. SD di Lolong. Itu tahun berapa kira-kira? Itu tahun 1969. Ya. Itu tamat SD itu. Dulu kan masih ujian SD itu masih hanya tiga mata pelajaran. Ya. Jadi bahasa Indonesia, pengetahuan umum dengan berhitung. Berhitung. Ya. Sekolahnya di Dulolong, tapi ujiannya di SD Alor Kecil. Oh. Ya. Jadi kebetulan ujian itu dari 3 mata pelajaran itu kami ada 3 orang itu punya nilai bagus, nilai pengetahuan umumnya 9, bahasa Indonesianya 9, berhitung 10. Ya. Jadi dulu kalau orang yang berhitungnya itu baik, Ya. sekarang kan matematika Ya. itu harus dimasuk pendidikan ke lanjutannya ke SMEP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, SMEP Kalabahi itu, Ya. Negeri Kalabahi. Jadi saya kebetulan masuk di SMEP Negeri Kalabahi dan tamat tahun 1970.
1972. Nah, kemudian setelah itu saya ke SMEA, SMEA Nasional waktu itu, SMEA Nasional itu tamat tahun 1975. Ya. Nah kebetulan pada tahun itu juga saya tamat itu pas saya punya mama juga meninggal, saya punya nenek perempuan juga meninggal pada tahun itu, mama kandung ini juga meninggal tahun itu, tahun 1975. Jadi tahun 1976 itu saya tidak lanjut. Berarti Bapak sempat putus itu 1 tahun itu. Putus sekolah 1 tahun. Artinya tidak melanjutkan, tidak setelah melanjutkan. tamat itu. Setelah tamat ya. SMEA itu Ya. tidak lanjut ke perguruan tinggi begitu. Jadi 1 tahun itu 1976 saya masih nganggur di kampung. Ya. Setelah itu tahun 1976 itu memang Desember saya ke Kupang. Ya. Nah, sampai di sana masuk di Undana, tapi setelah daftar di Undana tidak mau sekolah. Kenapa? Karena pada waktu itu masih pikiran mau kembali ke kampung. Ya. Ya. Jadi hanya nganggur di Kupang itu sekitar 6 bulan lah. Berarti tidak langsung sekolah itu. Jadi pada saat itu setelah 6 bulan nganggur, saya mencoba karena lewat saya punya kakak satu itu, dia kenal baik sama Pak Dr. Andus Gedeon Gadas, pimpinan PGSLP itu, pendidikan guru sekolah itu. Nah, sehingga berhubungan dengan beliau itu, koordinasi dengan beliau, saya diterima di PGSLP. Jadi orang sekolah itu hanya 1 tahun, saya 6 bulan saja itu di PGSLP itu. Ya, jadi saya masuk di sana jurusan geografi, PGSLP jurusan geografi, sekolahnya hanya 6 bulan. Dari jurusan itu kami ada 63 orang. Ya. Ujian pertama lulus, kami 3 orang yang lulus, termasuk saya. Termasuk itu. Bapak? Ya. Setelah itu, jadi tamat tahun 1977 itu. Setelah tamat, saya mengajar guru honorer di SMP Pegiri 1 Kupang. Ya. Di Kuanino itu. Kuanino, ya. Ya. Kemudian tahun berikutnya itu kita kasih berdiri SMA Teladan Kupang. Jadi SMA Teladan kami yang membangun sama Pak Herman Sodale waktu itu. Setelah itu tahun 1979 saya ke Kabir itu, karena SMP negeri itu Kabir dan SMP negeri Maliang itu dinegerikan. Ada 2 sekolah. Jadi saya sebagai tenaga sukarela, kami ada beberapa orang itu ke Kabir. Berarti dulu waktu ke Kabir itu status Bapak masih menjadi tenaga sukarela? Tenaga sukarela. Jadi sampai di Kabir tahun 1980 tes jadi guru, hanya lulus PNS ini. Jadi saya mulai bertugas di situ sejak tahun 1980 dan jadi guru pegawai negeri di situ. Di masa itu tuh seberapa sulit Bapak sebagai guru yang ada di pelosok? Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa memang tingkat kesulitan pada luar biasa, kan guru bukan honor juga. Tenaga sukarela. Itu berapa tahun Bapak? Dari 7980 itu ya. 1 tahun sukarela. Sukarela. Tanpa dibayar. Tanpa dibayar itu. Ya. Jadi hanya karena kembangkan pergaulan dengan masyarakat setempat itu, ya sudah kita apa adanya lah hidup itu. Memang sulit, tapi kita anggap biasa karena sudah menyatu dengan masyarakat. Jadi tidak susah kalau soal makan minum itu. Ya, berarti kunci ketika kita menjadi tenaga sukarela harus berbaur dengan masyarakat. Supaya hidup tidak sulit. Ya. Jadi kita juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu. Jadi sudah berbaur, jadi sudah bagus, tidak ada perbedaan begitu. Kita anggap masyarakat itu menyatulah kita dengan kita begitu. Ya. Nah, kemudian setelah
menjadi PNS di Kabir itu berapa lama Bapak di Kabir? Saya selama di Kabir itu 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Lalu dari jarak yang ada pada awal menjadi pegawai negeri itu kita hidup dengan masyarakat, tapi juga kita bergabung dalam organisasi-organisasi. Yeah. Jadi misalnya kalau di guru ya, organisasi yang saya pimpin pada waktu itu adalah sebagai ketua PGRI. Ketua PGRI. Kemudian di dalam organisasi dulu kan dia tidak pandang ini pegawai negeri atau apa, berpolitik kan bisa. Ya. Nah, saya di bagian Golkar itu, komisaris Golkar di situ. Kemudian dalam Golkar itu juga ada organisasi yang namanya Majelis Dakwah Islamiyah. Saya ketua di tingkat kecamatan. Kemudian ketua pemuda. Berarti memang karir organisasi sudah kuat ya, sejak dulu. Ya. Oke. Ketua pemuda Pancasila dulu itu. Tapi juga dipakai di tingkat desa Kabir, pemerintah desa itu saya ketua LKMD-nya. Oke. Ya, ya. Jadi selama itu saya bekerja di organisasi kemasyarakatan, di organisasi profesi itu saya ada semua di situ. Terakhir itu juga sebagai pengurus itu komisaris Golkar tingkat kecamatan Pantar. Sejak tahun 80, jadi saya urus Golkar tahun 1980. Kemudian tahun 1997 itu ada aturan bahwa pegawai negeri tidak boleh berpolitik, berorganisasi. Ya. Tapi itu yang saya lahirkan itu mantan Bupati ini Pak Semyon Pali, jadi 1992 jadi anggota DPR 2 periode, kemudian wakil bupati 1 periode, kemudian jadi bupati 1 periode, dan melahirkan lagi pada tahun 1996 itu Musda Golkar pertama di Alor. Itu yang kasih naik itu Pak John Bligur itu. Ya. Jadi pengalaman disitulah. Jadi walaupun kita guru, tapi kita juga memberikan kontribusi bagi partai dalam hal ini kekuasaan ya, kekuasaan pemerintahan lewat partai politik, pengabdian terhadap masyarakat. Itu kita lakukan, jadi seimbang. Abdi negara mengajar, abdi masyarakat itu yang organisasi kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Bapak, ini tadi Bapak cerita tentang aktif di mana-mana, kemudian hampir di semua organisasi baik politik maupun non politik Bapak ikut. Sebetulnya apa sih yang mendorong Bapak sehingga mau berkontribusi di mana-mana? Nilai filosofi apa atau motivasinya apa begitu kira-kira ya? Salah satu itu prinsip itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Itu sebagai dasar, dan kita peran sebagai pegawai negeri itu kan abdi negara, abdi masyarakat. Jadi hal itu yang mendorong bagaimana kita membangun masyarakat itu mempunyai pemahaman yang baik sebagai warga negara yang baik, dan kita mengajak kepada mereka sehingga ada motivasi kepada mereka agar mereka juga bisa berperan di dalam lingkungan itu. So, kita hebat bagaimana kalau masyarakat awam itu kita tidak sadarkan mereka, tidak mengajarkan mereka, otomatis itu pembangunan tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat. Hal itu yang membuat kita harus merasa bahwa harus mengambil bagian di dalam hal itu. Kira demikian ya. Nah, Bapak, saya pengen juga Bapak cerita, berbagi tentang pengalaman Bapak bertemu Mama nih. Ini kira-kira bagaimana sampai bisa bertemu Mama, terus kemudian apakah pacaran kah, apa seperti itu? Silakan Bapak, mungkin Bapak bisa sedikit berbagi. Ya, jadi sebenarnya itu mereka itu tamat, jadi istri itu dia tamat PGSLP Kupang juga. Ya. Itu pada tahun 1978. Berarti Bapak saya lebih duluan. Ya. Ya. Terus karena dua sekolah itu
akan dinegrikan, mereka juga tenaga sukarela di Maliang setahun kemudian. Ya. Jadi setelah itu sudah mulai berkenalan begitu kan, namanya guru kan sering kumpul-kumpul. Ya betul. Akhirnya sudahlah pacaran sudah di situ. Menikah tahun berapa itu Bapak? Sekitar ya tahun 7980 itulah. Kira-kira 1 tahun pacaran. 1 tahun 2 tahun pacaran itu. Ya. Nah, jadi kadang saya ada mereka di Maliang, kadang saya jalan kaki dari Kabir ke sana itu. Ya, misalnya kan belum ada ini ya. Belum ada itu. Jalan yang bisa sambung. Jalan jadi ikut pantai. Pantai. Jadi kadang sampai di Baulang. Ya. Baru antar dari Baulang ke Bagang bersejalan lagi. Betul. Jadi kalau jam 8 dari Kabir, jam 12 masuk Maliang. Jadi hari Sabtu ke sana, Minggu ya kembali lagi karena hari Seninnya ini. Itu sering begitu. Ya Bapak. Ya. Bapak sebagai guru 25 tahun, lalu kemudian tiba-tiba memutuskan untuk menjadi wakil bupati. Ya. Nah itu bagaimana? Apa yang menyebabkan Bapak kemudian mau menjadi seorang wakil bupati itu? Iya, jadi pada waktu itu tahun 2012. Ya, tahun 2012 itu saya kita di pengawas lah. Ya, 2012 itu. Iya. Jadi saya tahun 2005 ya. Itu saya pindah masuk Kalabahi kan. Iya. Sudah 25 tahun. 25 tahun di Kabir. Kemudian 2005 pindah masuk Kalabahi. Pindah masuk Kalabahi, saya kepala SMP di SMP Negeri Ampera. Setelah itu 6 tahun kemudian 2010 itu Pak Bupati ini, waktu itu Pak Simen Paling. Iya. Minta saya masuk di dinas saja, di pengawas. Iya. Jadi saya masuk di pengawas. Kemudian pada waktu itu saling kadang bisa masuk di dalam tuh, mau kepala bidang, mau sekretaris. Tapi timbul tidak sependapat begitu karena banyak yang rebut toh. Ya. Jadi saya prinsip saya keluar karena saya pikir bahwa soal pengalaman dan tahu di bidang politik, pengalaman di bidang politik dan peran di masyarakat saya kira sudah cukup, apalagi pada saat saya komisaris Golkar sering berbicara di forum-forum di tingkat kabupaten, jadi semua tahu lah. Nah, popularitasnya sudah cukup baik. Nah, di situ saya coba keluar. Saya keluar mau saya sosialisasi diri di samping saya sebagai pengawas ya. Tapi saya turun di sekolah masyarakat itu saya sampaikan bahwa saya akan maju jadi wakil bupati, saya bilang. Jadi sepertinya ada dukungan semacam itu. Jadi 2013, 2012 sudah. Saya minta Pak Amon itu, pertama saya bilang Pak Amon harus maju bupati tahun 2014. Karena nanti Pak yang jadi bupati, sedangkan wakilnya itu nanti saya yang cari. Saya bilang sama Pak Amon ini. Iya. Akhirnya beliau juga setuju. Beliau setuju. Tapi wakil ini siapa? Tidak itu belum pasti. Ya. Sementara pada waktu Pak Simeon Pali sebagai bupati waktu itu kan dengan pasangan Pak Yusran waktu itu. Jadi kesepakatan antara saya dan Pak Simeon itu bahwa setelah Pak Simeon dengan Pak Yusran selesai, harus saya dan Pak Simeon. Jadi saya masih tunggu itu. Ternyata datang lain lagi pilihan. Pak Simeon pada waktu ambil Kinanggi. Ketika selesai pergi minta Pak Kinanggi, sudah Pak Amon terima dengan saya itu. Jadi kita maju sudah itu. Dan ternyata kita berhasil itu dari wakil bupati. Luar biasa. Lalu kemudian Bapak sudah menjadi wakil bupati 2 periode. Dan ini sudah mau menuju ke akhir periode.
bagaimana sih Bapak membagi waktu dengan keluarga, dengan apalagi Bapak juga ketua PAN ya? Ya, ketua. Nah, sebagai kepala keluarga, sebagai ketua partai, sebagai wakil bupati itu bagaimana membagi waktu, Pak? Ya, jadi sebagai wakil bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan itu, ya khusus di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun di bidang pembinaan kemasyarakatan, memang cukup padat lah dia punya waktu ya. Tapi kita juga menyadari bahwa semua itu kan harus dia berjalan lancar kalau ada dukungan keluarga. Nah, tentu kita punya perhatian ke keluarga. Jadi tugas sebagai seorang suami kita laksanakan, lalu di keluarga tugas sebagai seorang istri bagaimana untuk memberikan dukungan. Jadi kita pandai-pandai untuk membagi waktu untuk itu. Sementara organisasi juga seperti itu. Jadi artinya kita pandai-pandailah mengatur hal itu sehingga bisa berjalan lancar walaupun berbagai tantangan halangan itu ada. Kadang-kala termakan waktu, ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak. Jadi pertemuan misalnya partai kalau tidak bisa pagi, siang ya sore atau malam kita bisa lakukan itu. Hal-hal menyangkut keluarga itu kan bisa kita alihkan, bisa urusan-urusan keluarga yang membutuhkan kita, mungkin itu kita sampaikan kepada keluarga yang lain untuk bisa mewakili. Yang penting kita memfasilitasi dia bisa lancar itu. Baik Bapak, sebagai wakil bupati 2 periode, apa sih suka duka atau hal-hal yang mungkin berkesan bagi Bapak selama ini? Jadi masyarakat itu kan kita kebanyakan masyarakat awam ya. Jadi dalam menyikapi karakter dia kita harus tahu yang pertama permasalahan daerah yang dihadapi masyarakat itu kira-kira apa. Kita harus melihat masyarakat daerah pantai dengan daerah pegunungan. Apalagi kondisi topografi itu juga akan mempengaruhi karakter daripada masyarakat kita. Jadi apa namanya, masyarakat itu diharap dia punya pemimpin. Karena kita pada saat menjadi bupati, wakil bupati itu apa yang kita omongin pertama dipegang masyarakat itu. Ya, masyarakat itu dia sudah lihat, dia tahu bahwa dia hanya tahu bahwa bupati, wakil bupati itu uang banyak. Ya. Jadi keluar masuk di rumah, keluar masuk di kantor itu hal yang biasa dan itu kita sikapi dengan baik. Dan kita harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu. Bagaimana orang dari gunung, misalnya dari Puremang dia datang ke sini, kita juga sudah hitung. Dia dari sana ke sini jalan rusak, tapi ojeknya itu kan 100.000. Kira-kira bagaimana sebagai manusia? Dia datang lalu kita tidak ada atau bagaimana? Atau dia pulang dengan begitu kan tidak mungkin. Nah, itu yang menjadi praktek kita, bahwa dia butuh kita, bukan butuh materi, tapi dia biarlah kita berhadap cukup memberikan senyum. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ada kebutuhan lain. Contoh tadi kan, PP 200 itu PP. Kalau 200 ya 200. Tapi kita juga sudah hitung bisa tambah 50, dia bisa beli kopi gula kan bisa. Itu karakter masyarakat kita yang kita harus sikapi dia. Dan itu sebagai seorang pemimpin itu kita harus layani. Banyak masalah, masyarakat anak sekolah atau apa itu kan dia harus larinya kemana kalau bukan ke kita. Masalah paling besar apa atau mungkin yang punya Bapak pernah pengalaman dari masyarakat mengaruh kepada Bapak mungkin? Ya, jadi yang pertama itu kebanyakan itu masyarakat itu baik secara pribadi dia akan ungkit. Dia secara jujur itu saya akui di situ tuh. Secara jujur dia menyampaikan. Tapi juga kalau untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum, misalnya itu jalan, listrik dan lain-lain, itu pasti mereka akan sampaikan itu. Dan kita atasi dengan cara itu, programkan ini sesuai dengan aspirasi mereka. Tapi secara jadi lintas masyarakat kelompok agak tengah ya toh, yang paling bawah, paling tengah itu selalu harus paham bagaimana cara menyikapi mereka. Menyikapi mereka. Jadi psikologi masyarakat itu kita seorang pemimpin harus tahu. Karakter dia. Ada yang kita omong, kalau bahasa gunung itu kita omong, setelah omong kita bilang Kang, dia bilang ya Kang.
Tapi ada yang kita omong setelah selesai kita bilang Kang, dia bilang Kang. Oh, itu karakternya sudah lain lagi. Oh begitu. Ya, jadi kita bisa baca masyarakat model itu tuh. Iya, iya. Bapak kemudian selama mendampingi Bapak Bupati, kesan apa yang Bapak ambil dari sosok beliau? Ya. Jadi yang pertama itu kami dua pada waktu mau dilantik itu, kan prediksi masyarakat bahwa hanya paling rendah 6 bulan 40.000 itu. Iya toh? Ya. Memang karakter karena dua orang karakternya hampir sama, keras. Ya. Jadi itu menjadi pedoman bagi saya. Saya pertama, kita ini kan orang rendahan yang pergi di TPS baru kita naik jadi bupati. Itu yang membuat saya merasa itu beban. Yang kedua, suara rakyat itu suara Tuhan, baik Islam maupun ajaran Islam maupun Kristen sama itu. Ya, jadi rasa beban sehingga mengendalikan diri sehingga tidak terjadi sesuatu sampai dengan saat itu salah pendapat atau apa begitu. Kadang-kala bupati kalau terlalu marah-marah itu saya hanya omong pendek, berhenti sudah, dia berhenti. Ya. Jadi itu yang merupakan sesuatu yang luar biasa dan perasaan saya dengan saya anggap bahwa kakak Ali. Itu yang saya pegang itu. Ya. Dan bagaimana kalau kita tidak menghargai itu masyarakat karena mereka yang jual sayur, jual pisang, jual ubi kayu, mereka yang pada saat itu pergi di TPS. Nah, bagaimana kita naik dan kita setelah duduk lalu kita ronggeng-ronggeng di atas penderitaan mereka atau kita berkelahi? Itu malu dan itu luar biasa, tidak bisa. Nah, itu yang mengendalikan saya. Jadi saya anggap bahwa adanya perubahan sikap juga yang dulu saya ini termasuk orang kacau, tapi bisa sampai bertahan sampai seperti itu ilmu yang paling besar. Luar biasa. Ya. Bapak kemudian apa mimpi Bapak yang mungkin saja selama periode pertama, periode kedua mungkin belum tercapai? Ya, jadi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang pertama dari dia punya masyarakat, kita punya program yang namanya Alur Kenyang itu kan rata-rata pendapatan masyarakat kan kita lihat dari situ. Dan walaupun ada perubahan tapi belum puas kita yang sebagai pemimpin kita bisa tahu tingkat kesejahteraan masyarakat ini perlu kita naikkan lagi dengan berbagai upaya. Misalnya bagaimana di bidang pertanian, penghasilan masyarakat itu bisa meningkat lah. Begitu itu upaya yang harus kita harapkan ke depan seperti itu. Kemudian kualitas sumber daya manusianya, tingkat kesehatan, macam sekarang kan angka stunting itu kan 2020 itu kan masih tinggi ya. Sekarang sudah turun sekitar Februari 2022 itu sudah 15,7 ya, betul. 7%. Dan insya Allah itu yang kita punya mimpi-mimpi ke depan itu supaya dipercepatlah. Sehingga kondisi ini bisa teratasi sehingga tingkat kehidupan masyarakat juga agak lebih baik begitu. Itu kita punya tujuan begitu. Ya, lalu Bapak, ini Bapak sudah sampai pada akhir masa periode ini, kira-kira tahun depan, kira-kira begitu ya, 2 tahun depan. Nah, setelah itu Bapak mau kemana nih? Apakah mau pensiun saja, mau menikmati hari tua, ataukah mungkin mau maju 2024 Bapak? Iya, jadi sebenarnya usia saya kan sekarang sudah 65 ya. Itu 65. Jadi sebenarnya pikiran saya itu kita mau alih generasi begitu. Kepemimpinan kita yang diletakkan oleh Pak Amon, kami dua ini kira-kira program ini bisa berlanjut sehingga ada perbaikan tingkat kehidupan masyarakat itu kita inginkan begitu. Nah, saya melihat ini figur-figur yang mau muncul 2024 ini kelihatannya artinya mereka juga tidak pernah konsultasi dengan kita ya. Lalu
orang-orang yang nanti apa semacam ini kan saya anggap bahwa mereka masih pada posisi wakil bupati lah. Kalau saya melihat ini ya. Belum begitu pengalaman, apalagi kita cari DPR saja 600 suara. Paling tinggi. Betul. Apalagi ini apa jadi bupati. Jadi saya juga sepertinya apa tidak punya keinginan juga, tapi saya masih melihat konstelasi politik ini. Apakah memungkinkan maju atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat figur-figur ini. Kira-kira mana yang bisa melanjutkan pembangunan ini. Itu. Jadi saya pada prinsipnya sudah selesailah 2 periode sebagai wakil bupati, dan peluang untuk maju dari bupati kan saya, artinya Pak Bupati kan sudah tidak toh. Tapi saya masih mempelajari konstelasinya. Kalau kondisi memungkinkan pasti saya maju. Ya, tinggal saja kita melihat kader-kader, misalnya kalau saya kira-kira kader mana yang bisa menduduki posisi wakil bupati. Ya, jadi ya kita lihat saja masih cair. Sambil mempelajari kondisi. Baik, mungkin di bagian akhir Bapak bisa atau mau menyampaikan pesan-pesan apa kepada masyarakat Kabupaten Alor yang menyaksikan tayangan ini, Bapak? Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ini ya jejak perjalanan saya sampai dengan apa namanya posisi wakil bupati selama 2 periode, pasti ya ada sedikit perubahan, kemudian berbagai kekurangan juga ada. Tapi saya harapkan kepada masyarakat Kabupaten Alor agar kiranya hal ini menjadi pelajaran juga bagi kita untuk melihat kondisi ini dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kehidupan daripada masyarakat itu. Dan saya himbau kepada masyarakat agar dalam situasi kondisi seperti ini, mungkin ekonomi kita masih sedikit sulit, tingkat pendidikan juga sepertinya kondisi pandemik ini, anak-anak juga ini saya harap kita sikapi dan kita jalani dengan sabar, baik, tapi juga tawakal, selalu beringat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa ke depan jadi baiklah begitu. Itu doa kita semua bersama begitu. Baik. Saya kira. Terima kasih Bapak. Ya, itu tadi hasil bincang-bincang saya bersama Bapak Imran Duru, sosok yang begitu luar biasa, Wakil Bupati Alor 2 periode. Kiranya apa yang sudah kami perbincangkan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Dari rumah jabatan Wakil Bupati Alor, saya dan Pak Imran pamit. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.